Pagi, Pak. Selamat pagi dokter, saya Yoko. Saat ini diberi tanggung jawab untuk melaksanakan PIC data mutu di instalasi farmasi Rumah Sakit Hermina Depok. Baik, berarti Bapak PIC datanya ya Pak ya? Betul dok, betul. Ya, ada berapa Pak indikator mutu di unit farmasi Pak? Di instalasi farmasi saat ini tahun 2021 kami ada 17 indikator mutu dok. Terdiri dari 3 mutu nasional, 1 mutu kontrak, dan lebihnya adalah mutu unit. Kalau misalkan untuk penentuan indikator mutu di tahun selanjutnya atau menentukan indikator mutu, disesuai prosedur kami melaksanakan rapat di akhir tahun. Rapat akhir tahun ini membahas dan menganalisa capaian indikator mutu selama 1 tahun. Nah, nanti dari unit kita sebagai farmasi akan mengusulkan kembali indikator mutu yang akan dilakukan atau diperoleh di 2022 atau tahun selanjutnya. Nah, berdasarkan analisa yang sudah kita lakukan, bisa indikator yang lama kita masukkan kembali ke indikator yang baru, atau ada indikator tambahan sesuai dengan kebutuhan dari instalasi farmasi, khususnya mutu itu sendiri. Begitu. Jadi nanti setelah dirapatkan akan timbul profil indikator mutu. Ya, profil indikator mutu ini akan kita laksanakan, akan kita bahas, akan kita isi sesuai dalam setiap bulannya. Ya, nanti akan dievaluasi setiap triwulan. Nah, nanti PIC data mutu pun akan dituju kembali. Ya, nanti PIC data mutu ini akan diberi pelatihan kembali. Ya, biasanya pada sesuai prosedur ya. itu 1 tahun sekali kita diberikan pelatihan. Pengelolaan atau pengumpulan data mutu yang kami lakukan ya adalah harian kita lakukan penginputan di dalam Sismadak. Baik. Bisa dibuka Pak? Bisa, nanti saya buka ya. Ini kami ada Sismadak ya. Nah, nanti dari Sismadak ini saya ambil contoh salah satu indikator mutu yang ada di instalasi farmasi ya dokter ya. Salah satunya adalah angka kejadian kesalahan penyerahan obat. Nah, ini saya ambil contoh di bulan Desember 2021. Sesuai prosedur yang kita lakukan adalah penginputan data. Ya, saya klik di sini sesuai dengan alurnya, kita klik. Nah, nanti keluar ada numerator sama demonstratornya. Nah, numeratornya di sini jumlah kejadian kesalahan dalam penyerahan obat pasien. Nah, ini saya ambil contoh tanggal 1 bulan Desember. Ternyata dalam tanggal 1 ini tidak ada laporan kesalahan penyerahan obat. Oleh karenanya tidak ada, maka kita klik di sini 0, kita isi. Nah, kita klik 0 di sini, kita enter. Ya. Nah, nanti selanjutnya kita isi jumlah obat yang diserahkan dalam 1 hari. Ya. Nanti kita klik di sini, kita total jumlah resep atau jumlah obat yang diserahkan oleh instalasi farmasi, kita klik di sini. Ya, nanti setelah selesai kita klik dan kita refresh kembali. Nah, nanti dari refresh kembali nanti keluar angka 0% di sini karena memang tidak ada kejadian. Begitu. Nah, kalau untuk data dari Sismadak ini, kami pun melakukan proses backup data di Google Drive. Ya. Nah, ada di sini Google Drive, sama kita juga ada di sini worksheet hariannya, kita cantumkan di sini, kita tulis angka kejadian kesalahan obatnya tidak ada, jumlah resep per harinya di sini ada. Nah, nanti data ini ya kita gunakan untuk menyerahkan hasil data yang sudah kita input kepada kepala instalasi, khususnya di sini kepala instalasi farmasi. Nah,
dari kepala instalasi farmasi nanti akan dilakukan analisa. Ya, analisa. Nanti dari analisa ini kita buatkan grafiknya. Ya, ada per bulan. Nah, nanti dari grafik ini setelah analisa dari kepala instalasi akan diserahkan kepada manajer Jangmed. Ya, pada saat ini yang berjabat adalah Dr. Elin. Nah, dari manajer Jangmed dilakukan proses analisa kembali. Ya. Kalau sudah oke, sudah baik, sudah benar, lanjut ya diserahkan kepada urusan mutu. Ya, dari urusan mutu pun sama dilakukan analisa kembali, di cross check kembali. Nah, nanti diserahkan kepada sekretaris komite mutu. Ya, dari sekretaris komite mutu direkap semua, dianalisa kembali juga. Kalau udah oke, diserahkan kembali ya, lanjut kepada ketua komite mutu. Nah, dari ketua komite mutu ini akan dianalisa kembali, ya akan dirapatkan juga ya bareng bersama dengan direktur Rumah Sakit Hermina Depok. Dari direktur sudah selesai dirapatkan, sudah ada analisanya sudah oke, lanjut kepada direktur utama ya di Hermina Hospital Group. Ya, nanti dari pusat ya, diserahkan kembali ke Rumah Sakit Hermina Depok dan dari direktur masuk ke dalam unit kita kembali. Ya. Proses kembalinya itu rekomendasinya berupa rekomendasi. Rekomendasinya itu diserahkan ke unit melalui aplikasi Sibasi, ya atau kita biasa sebut sistem sebar informasi. Ya, di sini bisa dilihat. Ya, nanti setelah feedback ke kita itu melalui proses Sibasi. Nah, ini di sini, ya. Nah, ini saya ambil contoh ya proses rekomendasi feedback pencapaian mutu farmasi di TW3. Kita bisa klik di sini. Nah, ini keluar hasilnya. Nanti kita tinggal download. Ya, saya download. Nah, ini sudah ada downloadan. Nah, habis download ini nanti kita akan serahkan kepada kepala instalasi. Ya, hasil download rekomendasi ini kita print. Ya, setelah kita print, kita publikasikan kepada teman-teman di lapangan. Melalui apa? Kita tempel di mading dan kita sosialisasikan dalam rapat bulanan. Ya, rekomendasi ini. Begitu, Ibu, untuk alur inputan mutu sampai hasil akhir rekomendasi dari komite mutu atau direktur Rumah Sakit Hermina Depok yang bisa saya jelaskan.